Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Al-Qur'ani dengan NIM 12300210021 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu tubuh manusia. Jadi, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai suhu tubuh manusia, silahkan simak video saya. Sebelum memasuki ke materi yang pertama, aku pengen nanya nih sama kalian. Kalian itu udah tahu belum sih pengertian dari suhu tubuh itu sendiri? Nah, kalau belum tahu, aku akan ngasih tahu nih. Jadi, suhu tubuh manusia itu adalah ukuran atau derajat panas atau dingin tubuh manusia yang diketahui melalui pengukuran termometer. Suhu tubuh juga merupakan keseimbangan antara panas yang diproduksi tubuh dengan panas yang hilang dari tubuh. Nah, tadi kan kita udah tahu nih apa sih pengertian dari suhu tubuh itu. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian kalau suhu tubuh itu ternyata dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu suhu inti dan suhu kulit. Apa sih pengertiannya atau bedanya dari suhu inti dan suhu kulit ini? Aku akan jelasin nih. Kalau suhu inti itu adalah suhu dari tubuh bagian dalam dan besarnya selalu dipertahankan konstan, kecuali bila seseorang itu mengalami demam. Sedangkan suhu kulit ini adalah suhu yang menggambarkan suhu kulit tubuh. Suhu kulit ini dapat berubah atau berfluktuasi sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya aku akan bahas tentang organ pengatur suhu tubuh. Kalian tahu nggak sih kalau suhu tubuh itu ternyata ada yang mengatur loh. Apa sih organ yang mengatur suhu tubuh kita? Nah, aku bakal jelasin nih. Ternyata suhu tubuh itu diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus ini fungsinya adalah untuk mengatur suhu tubuh manusia. Letak hipotalamus sendiri itu berada di tengah kepala kita, tepat di bawah talamus. Nah, gitu guys. Jadi, yang mengatur suhu tubuh kita itu ternyata hipotalamus. Si hipotalamus sendiri ini ternyata terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Apa sih bedanya? Emang fungsinya beda ya? Beda teman-teman. Kalau hipotalamus anterior ini fungsinya untuk mengatur pembuangan panas, sedangkan kalau hipotalamus posterior ini fungsinya adalah mengatur penyimpanan panas. Nah, tadi kita udah kenalan nih sama si hipotalamus ini. Sekarang aku bakal jelasin tentang mekanisme suhunya di dalam hipotalamus ini. Suhu tubuh manusia itu diatur dengan mekanisme umpan balik atau disebut juga feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut titik tetap atau set point. Nah, hipotalamus ini menerima seluruh impuls dari eferen. Saraf eferen hipotalamus ini terdiri atas saraf simpatik dan saraf otonom. Nah, karena memiliki dua saraf ini, hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot, kegiatan kelenjar, keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru-paru. Nah, apa sih yang terjadi di hipotalamus kalau kita itu merasa suhu di lingkungan kita itu tinggi atau suhu di lingkungan kita itu rendah? Nah, ini yang dilakukan hipotalamus kalau kita dalam keadaan seperti itu. Ketika suhu tubuh meningkat karena pengaruh suhu lingkungan yang tinggi atau aktivitas tubuh yang berat, pusat pengatur suhu dalam hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme pendinginan tubuh. Nah, hipotalamus ini akan memicu kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat untuk mendinginkan suhu tubuh. Hipotalamus ini juga akan memicu pembuluh darah untuk melebar atau bisa dinamakan dilatasi, sehingga penjalaran panas dari pembuluh darah ke permukaan kulit menjadi optimal. Penjalaran panas ini berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan panas pada darah menuju ke permukaan kulit. Sedangkan ketika suhu tubuh ini menurun karena pengaruh suhu lingkungan yang rendah,
Pusat pengaturan suhu akan mengaktifkan mekanisme menghangatkan tubuh. Hipotalamus akan memicu pembuluh darah untuk mengerut atau kontriksi sehingga menjauh dari permukaan kulit untuk menghindari hilangnya panas menuju permukaan kulit. Selain itu, hipotalamus juga akan memicu otot berkontraksi dengan cepat sehingga memunculkan gejala menggigil untuk menghangatkan tubuh. Jadi itu sebabnya kenapa kita kalau kedinginan itu selalu menggigil. Ternyata itu respon dari tubuh agar tubuh kita itu tetap hangat. Nah, kalian pengen tahu nggak sih gimana proses dari pembentukan keringat? Kita kan sering banget ya keringetan, apalagi kalau kita habis beraktivitas yang berat gitu kan. Kita suka mikir ini kok bisa keringetan gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin juga proses pembentukan dari keringat itu sendiri. Proses pembentukan keringat ini bermula ketika kita berolahraga atau beraktivitas fisik yang menguras tenaga. Suhu tubuh kita kan akan meningkat. Nah, pada saat itu hipotalamus yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh ini akan mengirimkan sinyal kepada saraf untuk merangsang kelenjar ekrin untuk memproduksi keringat. Nah, maka dari itu kalau kita lagi olahraga itu berkeringat karena ternyata hipotalamus ini dia menghubungi saraf untuk mengeluarkan keringat. Selanjutnya aku akan membahas tentang penjalaran sinyal tubuh, tentang bagaimana sih perjalanan sinyal suhu tubuh terhadap sistem saraf. Nah, aku bakal jelasin nih. Perjalanan sinyal suhu pada sistem saraf ini berawal dari sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jara spinothalamikus yang mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Nah, ketika sinyal suhu ini sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar ke dalam traktus Lissauer yang beberapa segmennya ada di atas atau di bawah. Dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Nah, setelah proses itu barulah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron ke dalam medula spinalis. Sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut ternal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal ini akan diteruskan ke korteks sematosensorik. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Nah, ya bener banget. Ternyata suhu tubuh itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang akan aku sebutkan sebentar lagi. Nah, ternyata faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh ini ada banyak, teman-teman. Aku bakal sebutin dan jelaskan satu persatu di video ini. Yang pertama itu ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal ini di tiap individu itu berbeda. Jadi, hal tersebut yang menyebabkan jumlah panas yang diproduksi oleh setiap tubuh juga berbeda. Nah, selanjutnya ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis ini dapat menyebabkan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis ini dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan non-epinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang selanjutnya ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini disebut juga growth hormone yang dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi pada tubuh juga meningkat. Yang selanjutnya ada hormon tiroid. Nah, fungsi tiroksin kan adalah
untuk meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksinnya dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 5-100% di atas normal. Yang selanjutnya ada hormon kelamin. Hormon kelamin itu juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Nah, hormon kelamin pada pria ini dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan suhu produksi panas. Nah, sedangkan pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang selanjutnya adalah stres. Nah, ternyata stres ini juga dapat mempengaruhi peningkatan suhu tubuh. Nah, kalian pernah gak sih kalau stres itu berkeringat terus kayak berkeringat gitu. Nah, itu disebabkan karena saraf yang menunjukkan kita bahwa lagi stres. Dan selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan ini sangat mempengaruhi suhu tubuh kita, apalagi terhadap kulit, karena kulit dan tubuh kita itu kan menyesuaikan dengan lingkungan. Yang selanjutnya ada waktu. Nah, waktu ini dapat mempengaruhi suhu tubuh juga. Kalian tahu nggak kalau suhu tubuh manusia itu yang paling rendah biasanya saat pagi hari, sementara suhu tubuh paling tinggi itu pada saat awal malam hari. Nah, itu sebabnya waktu juga dapat menjadi faktor peningkatan suhu. Yang selanjutnya ada peradangan atau demam. Peradangan atau demam ini terjadi karena tubuh kita meningkatkan metabolismenya. Proses ini dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk setiap peningkatan 10 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama ini juga dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan tubuh. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti, lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Yang selanjutnya itu ada aktivitas. Aktivitas ini selain merangsang peningkatan laju metabolisme, juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas ini dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu gangguan organ. Nah, kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat meningkatkan suhu tubuh. Kelainan kulit, beberapa jumlah kelenjar, keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan tubuh terganggu. Nah, yang terakhir, aku akan membahas tentang mekanisme hilangnya panas melalui kulit. Mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Nah, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh ini dapat terjadi dalam beberapa proses, yaitu ada proses radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah, 4 proses ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada radiasi. Nah, semakin dingin suhu lingkungan di sekitar kita, maka semakin besar pula panas tubuh yang akan kita keluarkan. Tubuh manusia itu menghasilkan panas yang diradiasi melalui kulit. Panas tersebut itu diradiasikan lagi dari kulit ke pakaian.
Lalu dari pakaian ke lingkungan di sekitar kita. Nah, yang kedua ada konduksi. Konduksi, proses ini terjadi ketika kita bersentuhan secara langsung dengan objek atau permukaan yang basah. Air dapat menghilangkan panas pada tubuh kita 25 kali lebih cepat ketimbang angin. Yang selanjutnya ada konveksi. Konveksi ini adalah proses di mana panas tubuh kita hilang terbawa oleh hembusan angin atau air yang bersentuhan langsung dengan kulit. Yang terakhir ada evaporasi. Nah, evaporasi ini ketika kita berkeringat pada kulit atau pakaian kita yang basah akan menguap, maka pada saat itu kita sedang kehilangan panas tubuh. Proses ini menggambarkan kehilangan panas tubuh melalui perubahan cairan menjadi gas. Itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai suhu tubuh manusia. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau pengucapan kata yang kurang benar. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna di dalam pembelajaran kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi.